Nggih. Ngomong niki ada yang perlu diralat. Niku Mbak MC-nya kok niku memang materi boten. Saya tidak akan membawa materi tentang biosaka. Nggih Mbak Jun kula rawat nggih. Saya tidak membawakan materi tentang biosaka. Saya cuma akan berbagi pengalaman tentang piye carane gawe biosaka menurut versi saya. Kenapa? Mangke kalau saya berbicara tentang materi biosaka berarti kula ninggalke Subosito. Awit mangke mursidipun biosaka Pak Ansar ugi badhe rawuh wonten mriki. Namung saderengipun adicara kita lampahi nyuwun ikhlasih penggali panjenengan sami sedaya maos Fatihah dipun khususaken kangge Pak Ansar. Mugi-mugi dinten iki saged rawuh wonten bodhe saged prengbayan kaliyan panjenengan. Khususan sebenarnya Bapak Muhammad Ansar Al-Fatihah. Atur bangun mugi-mugi Fatihah panjenengan sami pikantuk barokah saking Allah sehingga Pak Ansar saged rawuh wonten bodhe kanthi selamat wilujeng widodone sing nabi kala saged pepanggihan panjenengan. Ampun tegang Pak, ujukane dipun ujuk, daharane dipun dahar. Nggih. Nyantai mawon. Niki acara mboten acara ilmiah, acarane acara guyon. Namun kula kebagian sampur kabeh berbagi pengalaman tentang biosaka. Mbok menawi mangke ingkang kula aturaken menika kathah lepatipun panjenengan sedaya wau mergo saking budune lan jubluke kula. Ngoten Pak nggih. Ingkang sampun nate ndamel biosaka sinten nggih? Monggo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari yang hadir saja sudah ada kader yang bisa membuat biosaka. Mbok menawi mangke atur kula wonten ingkang boten trep kula nyuwun dikoreksi. Ingkang dereng yang belum pernah melihat biosaka. Yang belum pernah melihat wujudnya biosaka. Apa nggih? Tapi nek rasan-rasan teng warung, rasan-rasan teng pos kamling masalah biosaka sampun ati miren. Pun. Salajengipun jane biosaka niku napa to? Mangke Pak Ansar ingkang badhe njenengaken. Biosaka iku digawe saka apa to? Lah nek niku kula nggih saged. Biosaka itu dibuat dari apa? Biosaka itu dibuat dari tumbuhan liar. Bukan tumbuhan yang dibudidayakan. Biosaka itu diambil dari tumbuh-tumbuhan liar. Contohnya alang-alang. Ini Pak ya? Teki. Suket kebu-kebunan. Gerintingan. Meniran. Sambiloto, krokot Jawa. Nah niki lho wong Jawa enek niku teng mriku. Sing ora enak niku mesti dilabeli Jawa, asem Jawa, beras Jawa. Sampai krokot sing nek dibedol angel ora makakat jeneng krokot Jawa. Anake wong Jawa niku teng mriku. Niki wedosan. Nggih. Niki anting-anting. Saya rasa semua yang saya perlihatkan sampun familiar dumateng panjenengan sami. Niki Pak nggih. Sinten ingkang boten ngertos alang-alang niki. Nasibe paling elek niki, ngalor ngidul disia-sia. Nggih Pak nggih. Roh tok mangkele ra mekakat. Tanduran sing dikumpul alang-alangnya mesti mati. Nggih. Suket gerintingan. Niki maning ndableke masalah. Disemprot dhuwur urip ngisor. Dipetol urip. Niki anjane senengane nek dipetol-petol Mas. Mlebu sithik ning jero lemah ngene urip nek. Ya. Kenapa harus diambil dari jenis gulma yang tumbuh liar yang mempunyai karakter uripan? Uripan gregetno. Nah,
teng mriki mbok menawi enten adili Gusti Allah. Ternyata semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menika boten wonten ingkang kuspro. Cuma karena akal manusia ini terbatas, tidak setiap manusia bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari tumbuhan yang mempunyai kelebihan yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Nggih, sampun pirsa nggih, bahannya dari tumbuhan liar. Bagaimana kalau tumbuhan itu diambil dari galengan lahan pertanian? Kurang bagus, Bapak. Jadi kalau bisa ambil tumbuhan liar yang hidup di tanah-tanah gersang yang belum terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Niku biasanya hasilnya langkung saya. Misalnya di sepanjang jalan, lapangan, pekuburan, nopo tanah-tanah beros yang ora dienggo lahan usaha tani. Ya, tapi enten syaratnya Bapak, orang kok kabeh suket iso diasto kundur terus digawe wisata. Enten syarat wajib. Syarat wajibnya apa? Jenis gulma atau tumbuhan liar yang mau kita jadikan bahan biosata secara visual harus bebas dari serangan hama dan penyakit. Secara visual artinya iso didelok dengan kasat mata. Kok golong-golong berarti dipangan ular apa walang. Kok belentong-belentong coklat kuning berarti ada jamur di situ. Yang begitu itu tidak diperbolehkan untuk bahan biosaka. Wajib kan ya? Bebas dari serangan hama dan penyakit. Selanjutnya harus bisa hidup di segala macam cuaca. Nek cara wong Jawane ketiga rendeng, panas udan, tetep kuat urip tur ijo royo-royo. Terendem banyu seminggu ya tetep urip, ketiga telung wulan ora kena udan ya tetep urip. Apalagi kalau kita dapatkan tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di area yang ekstrim, misalnya nempel teng watu, nempel teng tembok, kados kepelandingan niku mboten Bapak. Wong anjen kados pakis-pakisan. Nggih. Pakis-pakisan niki dia tidak hidup di tanah. Uripe nempel teng tembok, teng watu, teng pondasi-pondasi bangunan. Tapi dia bisa bertahan hidup ketika rendeng kok urip niki. Ampun pangkat kelebihannya aku bertengger tos kula. Yang penting niku luar biasa wonten niku mawon. Hal-hal yang ilmiah nanti Pak Ansar yang menerjemahkan. Itu makna dari bisa hidup di segala macam lahan dan cuaca. Hidup dalam suasana ekosistem yang ekstrim. Ngoten kira-kira bahasanya. Siji bebas sama penyakit, ya. Dua kuat hidup di dalam cuaca yang ekstrim. Terus sakniki yang berikutnya usahakan diambil dari lahan yang kena sinar matahari 100%. Ampun sing teng Kiaman misalnya teng isor Jati, teng isor Pelem, hasilnya lebih baik kalau bahan yang kita ambil itu mendapat sinar matahari 100%. Samonten wonten ingkang badhe dipun tambahaken. Nggih, monggo. Itu kalau misalnya diganti dari bahan yang lain apa bisa? Pada prinsipnya biosaka bisa dibuat dari berbagai macam dedaunan. Pada prinsipnya biosaka bisa dibuat dari berbagai macam dedaunan. Tetapi ada jenis-jenis tumbuhan tertentu yang bisa menghasilkan biosaka yang berkualitas. Godhong pelem, godhong maoni, godhong jati bisa.
tentu kualitasnya akan berbeda kalau kita ambilkan dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Sampun Ibu? Sampun. Ada lagi? Enggak ada. Silahkan Bu. Kalau berkaitan dengan rumput itu tadi, itu jadi yang diambil hanya atasnya, di atas akar tadi, atau termasuk akarnya? Sampun Bapak. Terus suket iki apane sing dijupuk iki? Oyote, bonggole, apa pucuke? Yang diambil adalah satu cengkang dari pucuk tanaman. Sak cengkang mawon. Jadi nek wong Jawa niku enten seketi, segemuk, secengkang, sekilan, sebau, sekepok. Secengkang mawon Pak ya. Secengkang dari pucuk tanaman. Sampai berapa? Itu maksimal. Nggih, kados niki Bapak. Ini paling sekilan. Mbak Retno. Nggih. Mbak Retno. Paling 3-4 daun dari pucuk tanaman ke bawahnya. Godhong-godhong nom niku biasanya ngegerke ati, Pak. Kowe sing nom-nom ya. Sampun Bapak? Ada lagi? Sampun ya? Sampun. Saiki ukurannya piro? Carane keramu piye? Carane keramu piye ben dadi biosaka sing apik? Biosaka dibuat minimal dari 5 jenis tumbuhan. Minimal 5 jenis tumbuhan. Semakin banyak jumlahnya, jenisnya, semakin banyak jenisnya akan menghasilkan biosaka yang berkualitas. Minimal 5 jenis tumbuhan. Sampun, ada yang mau bertanya? Boten-boten. Saiki lenggeramu piye? Lenggeramu. Nek pengalaman kula harus ada keseimbangan. Biasanya kula ndamel 2/3 dari bahan yang mau saya buat biosaka adalah gulma berdaun sempit. 2/3 adalah gulma berdaun sempit. 1/3-nya gulma berdaun lebar. Untuk meramunya bisa digunakan 2/3 dari gulma berdaun sempit, 1/3-nya dari gulma berdaun lebar. Pripun? Oh, ngoten. Ben alon-alon nggih. Oh, nggih. Siap, Bu. Untuk meramu biosaka dari jenis gulma yang sudah terpilih dan yang terbaik diramu 2/3 menggunakan gulma berdaun sempit. Sampun. Yang 1/3-nya gulma berdaun lebar. Sampun Bu? Sampun. Dari sampai di sini ada yang mau tanya? Boten nggih? Boten. Berarti pun paham sedaya. Sakniki carane gawe piye? Carane gawe ukurane piro? Setelah dari beberapa jenis gulma kita ramu ukurane nek seteken cilik ngeten iki. Nggih Pak nggih. Ini untuk 3 liter air. Seteken cilik. Nggih, ketemu jempol kaleng niki ketemu niki seteken cilik. Untuk 3 liter air. Jadi biosaka lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa petani. Tidak menggunakan gram, tidak menggunakan sentimeter. Ya, 1 genggam kecil untuk 3 liter air. 1 genggam besar bedodong ngeten iki untuk 5 liter air. Sing komen ibu-ibu malah. Sampun? Kene tiba serius. Sampun.
Saiki carane kremes piye? Yang segini dicampur dengan 3 liter air di tempat baskom yang bersih. Yang sepetem gede juga dicampur dengan air di baskom dengan baskomnya yang bersih. Tapi airnya jangan menggunakan air yang sudah dicampur dengan perawas. Usahakan menggunakan sumur dari air sumur atau air hujan. Ya. Carane ngremet piye? Biasa kae ku diremet apa dipijet. Niki sing angel. Diremet, diunyet, dipijet apa dilus-lus. Niki nek salah anggen kula matur, mengke nggih akan menghasilkan yang salah. Jadi biasakan niku dipijet. Mboten diremet, mboten diunyet, mboten dilus-lus. Dimek-mek. Lah niki intinya damel biosaka itu menggunakan pijetan yang diikuti dengan rasa pangrasa. Kenapa? Para rasani ingkang rinangga saking karunata. Jane mboten enten bedane ya kula kalian jenengan. Paling niki. Di hadapan Tuhan tidak ada bedanya. Rumput juga diciptakan, berarti dia juga makhluk. Manusia juga diciptakan, artinya juga makhluk. Terus apa bedanya nunggu ngasani Gusti? Nggak ada bedanya kan? Betul-betul diciptakan. Mulane sak derenge kremet, sak derenge mecut, sak derenge mendhet, kedah nganti subosita, nganti tata krama, nganggo carane dhewe-dhewe. Yang Kristen menggunakan cara Kristen, yang Buddhis menggunakan ajaran Buddhis, yang Islam menggunakan cara Islam. Nanti carane dhewe. Tuhan cuma satu, tapi Tuhannya wong sak pirang-pirang. Iya ya? Tidak harus menggunakan salah satu. Yang penting nganggo tata krama, nganggo subosita. Kenapa? Karena rumput ini mau kita ambil manfaatnya. Kecuali nek rumput ini dibabati, dibeni terus dibakar. Pun sak kersa jenengan. Ini kan mau kita ambil manfaatnya. Nek mboten ngangge subosita, nek mboten ngangge tata krama, mengko iki gelo. Ngoten Mbak nggih. Sampun. Wonten malih ingkang badhe tanglet, monggo Bapak. Maksudnya ya kan Pak, niku rak dipijet-pijet ya, niku direndam selama berapa hari apa ngomong langsung ngoten maksudnya. Sampun Bapak. Nggih. Setelah dari beberapa gulma dengan ukuran tertentu, kita masukkan dalam baskom dengan ukuran air tertentu, langsung dipijet-pijet Bapak. Ya, langsung dipijet-pijet sampai secara visual airnya berubah menjadi homogen. Secara visual air yang awalnya putih berubah menjadi homogen. Sampun Bapak nggih? Sampun. Selanjutnya berapa waktu lamanya? Tergantung yang ada di sini. Ada yang 20 menit sudah bisa menghasilkan cairan yang homogen, ada yang sampai 30 menit, ada yang sampai 40 menit. Syaratnya ketika sudah mengambil keputusan untuk membuat biosaka dengan cara dipijat, tidak boleh ganti tangan. Misalnya jenengan rokok entek, Bu, genteni Bu, tak tunggu rokok saya, betul sakit.
Secara ilmiah mangke Pak Ansar ingkang badhe njlentrehaken, nggih. Tidak boleh ganti tangan selama permasaan. Tidak boleh pindah tempat. Maune atung pindah rama itu rada iya rada penak mboten saged. Tidak boleh ganti tangan, tidak boleh pindah tempat. Tidak boleh belum Ibu. Nggih. Nggih. Lho. Niku putrane kan mboten putrane jenengan piyambak kali bapake damele niku nggih. Nggih napa nggih? Ya. Nggih. Nggih. Lah nggih lha putrane jenengan tak mboten tak enten bapake. Nggih sing damel niku kan tanggung jawab. Dikenteni apa nggih ngoten. Nggih batal. Makanya suasana hati, suasana pikiran, sikap hati mempengaruhi kualitas biosaka. Sikap hati seseorang itu dipengaruhi dari sel-sel yang ada pada diri seseorang, dan itu akan terekspresi lewat wajah seseorang. Sama halnya dengan rumput ini. Rumput ini juga terdiri dari beberapa sel. Dia mempunyai sel yang baik diekspresikan lewat daunnya yang hijau royo-royo. Manusia juga begitu. Manusia yang selnya baik akan mempengaruhi sikap hati. Neng dinggone wae tetep mesam-mesem, tapi ora gendeng. Terus selanjutnya, selama meremas ini tidak boleh ngambang, harus selalu di dalam air. Oke? Rumputnya harus selalu di dalam air. Sambung? Sambung. Yo sewu ngene Pak. Upami mboten dipun remas atau tangan tidak Sakit Bapak. Dia sakit, tapi namanya bukan biosaka Bapak. maksudnya mas Iya. Iya. tapi tambah-tambah tidak sami lawan di rumah Nggih. Betul. nek kangge skill Betul. Nek diidak niku ngangge blamahan, nek dipijet niku ngangge telapak tangan. Nilai dari blamahan sikil dengan nilai telapak tangan tentu lebih mahal niki. Nggih. Dulu bokonge tangga yo ngangge niki. Jadi ini biosuku. Nah biasanya nek blamahan sikil iku nggo nempong bokong kebo, bokong sapi niku. Nilai ya, nilainya beda. Itu filosofi. Ngeten Ibu, wah galen iki. Niku nek cara santri adalah bahasa kinayah. Nek cara wong Jawa mung pralampita. Sanepo paribasane. Kalau di dunia santri itu bahasa-bahasa kinayah. Orang kok surga yang di akhirat nanti itu di telapak kaki Ibu. Artinya apa? Bagian yang terbawah dan yang termurah dari seseorang adalah telapak kaki. Kalau itu miliknya Ibu saja, bisa membuat anaknya masuk surga. Ibu itu hati-hati loh. Makanya nek ngendikani anak, nek ngandani anak-anak harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang mensugesti anak-anak. Ojo kok anak kok ndak pengen dengan boten ndek piye. Nek bengetenake pripun jenengan? Bocah kok nakale ngono lha ndek pengen Bu gawe piye ya Bu? Betul. Ya? Sampeyan malu kan tak lanjut niki mawon. Niki wonten ingkang badhe tangkep carane ngrumat. Oh nggih, monggo. Ndak nggih. Nggih. Sampun Bu? Kembang nek dipun kok jenenge kembang napa? Aloma Bu.
Kembang nek wis alum niku larang regane apa umur regane? Jenengan terus saya imut Bu. Simbah riyen nek etnet Madaran mencret, metek pupus anu Nduk. Godhong jambu kok terus kunyah karo ya. Nika ngenteni alum napa langsung seketika niku? Jenengan nek damel caur diremet-remet niku ngenteni sesuk apa seketika niku diremet-remet? Pripun Bu? Jadi kan jawab ibu niku. Akan lebih bagus ketika selesai diseleksi langsung diremas. Ya Bu ya? Ya, sampun? Monggo Pak. Nun sewu, kalau sampun mengaturaken bukan masalah untuk airnya, ya. Untuk pengaplikasian, niku mungkin berapa banding berapa dengan air biosaka dan air biasa. Cerdas. Berarti jenengan pun nanti damel biosaka nek ngoten. Mungkin jenengan mewakili yang lain boten kangge jenengan. Setelah menjadi biosaka, untuk tanaman padi dan jagung cuma membutuhkan 40 mili per tangki 15 liter. 40 mili untuk padi dan jagung per 15 liter air. Untuk tanaman cabai, tomat, terong, timun cuma menggunakan 20 mili per tangki 15 liter dengan skedul penyemprotan 5 harian. Pendak pasar nek teng Palawija, nek teng Pari jagung seminggu sepisah. 1 hektar cuma membutuhkan 4 tangki. Berarti 1 kali aplikasi nek nyemprot pari hanya membutuhkan 160 mili biosaka. Kalau dalam 1 musim itu 8 kali. Kalau ada Bu, sakit dengan pemborok. Sabar Bapak. Ya. 1 tangki untuk padi dan jagung cuma membutuhkan biosaka 40 mili. 1 hektar cuma membutuhkan 4 tangki. 4 tangki 15 liter. 4 tangki 15 liter. Berarti 1 musim tanam untuk padi kalau diaplikasikan 7 kali itu ping 1 swidak. Kira-kira sekitar 1200 mili. 1 liter luwih sithik. Untuk 1 musim tanam untuk luasan 1 hektar. Sampun? Lanjut. Nah, nek wau rada longgar carane milih rumput jenengan dibebaske, nggih. Niki iki sing ora kena dinyang. Setelah menjadi biosaka SOP-nya harus menggunakan SOP biosaka. Yang pertama tidak boleh melebihi dosis. Yang kedua cara penyemprotannya harus ngabut dan 1 meter di atas pucuk tanaman. Tidak boleh menggunakan nozzle yang berlubang ganda. Harus nozzle yang berlubang tunggal. Nozzle dijelaskan Pak, nozzle Sepuyer. Nah, Sepuyer. Tapi orang untuk 38. Posisi sepuyer harus menghadap ke atas, tidak boleh menghadap ke tanaman. Sepuyernya kudu munggah mendur ya. Harus 1 meter di atas tanaman. Nggih, Bu. Ke udara, Bu. Nggih. Dalam coba menggunakan memanfaatkan angin. Makanya biosaka itu akan lebih meringankan petani apabila disemprotkan pada jam 2 sampai jam 4 sore. Biasanya jam-jam itu anginnya pun semripit. Tapi nek jam 6 jam itu direngeng tenangin. Ini juga akan menjadi berat dan cenderung over. Klomoh biasanya. Merubah mindset niki panci angel, Pak. Selama ini kula lan panjenengan didoktrin nek nyemprot niku kudu klomoh. Nggih. Nek orang sampai terus kebus ora mari.
Biosaka mboten Pak. Biosaka ini harus digunakan, disemprotkan dengan cara yang paling ngabur. Harus memanfaatkan angin. Sampun? Nggih Bu. Oh, ini. Biosaka sing dadi iku piye? Ketika selesai meremas dan sudah menghasilkan cairan yang homogen, berarti biosaka itu sudah jadi, bisa diaplikasikan. Makna dari homogen adalah warna air yang semula warnanya putih dicampur dengan warna daun yang warnanya hijau. Setelah menjadi cairan, tidak mewakili warna air aslinya maupun warna daun aslinya secara visual. Yora hijau kayak godong sing diremet, yora kayak banyune mau. Ada sedikit perubahan warna. Hijau yora, putih yora, coklat nemen yora, ireng yora. Sampun? Terus sampai nggih, kula lajeng kirim, sampai berapa lama biosaka ini bisa bertahan? Niki janjane rezekine panjenengan Pak. Bejo kemayangan enten biosaka. Karena tidak bisa diprediksi bisa bertahan seberapa lama, minggu, bulan atau tahun. Hari ini homogen, belum tentu besok homogen. Hari ini bagus, mungkin 2 hari ke depan terjadi fermentasi dan mengeluarkan gas. Ini bejo kemayangan. Artinya apa? Tidak mungkin biosaka ini dibuat dengan alat mesin yang canggih, secanggih apapun. Harus dibuat menggunakan remasan tangan. Nek sampai biosaka ini bisa dipabriki, ujung-ujungnya jenengan yo dadi objek malih. Nggih. Jadi kualitas biosaka tidak bisa ditentukan hari ini, Bu. Setelah membuat homogen jadi, soal bisa bertahan sedino, rong dino, telung dino, patang dino, seminggu, tergantung dari bahan dan sikap hati si pembuatnya. 99%, yang 1% kewelasan yang terlalu besar. Sampai Ibu?